Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tri Sulasiana Baiduri di Teras Hijrah. Di Teras Hijrah kita bersama istiqomah untuk meraih ridho ilahi. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang membuat kita ragu untuk berhijrah. Gara-gara takut nggak bisa menjaga hijrah, nggak bisa menjadi lebih baik, atau sepertinya saya masih kurang pantas untuk menjadi orang-orang yang hijrah. Masya Allah, bisa jadi pikiran-pikiran jahat itu, pikiran-pikiran buruk itu berasal dari yang menggoda kita untuk tidak melakukan ketaatan. Nah, siapakah dia? Yaitu as-syaiton. As-syaiton itu adalah sifat yang ada di bangsa jin dan bangsa manusia. Yang sifat itu adalah untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, bisa jadi kita terkena sifat itu. Nah, sahabat Teras Hijrah, sebenarnya apa sih yang susah dari menjadi lebih baik atau berhijrah? Ada kalanya kita tidak sanggup karena kita tidak tahu caranya, atau kita tidak berani untuk berhijrah karena kita tidak yakin bisa istiqomah. Nah, di sini Teras Hijrah akan membagikan 4 tips agar kita bisa tetap istiqomah. Ini untuk langkah awalnya. Yang pertama, kita harus memilih mana niat yang paling kuat, yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa kita jadikan sandaran untuk menjalani proses hijrah kita. Kalau niatnya karena ingin mencari suami yang soleh, agar saya memiliki imam untuk anak-anak saya, maka niat ini sebenarnya belum cukup kuat, karena mau tidak mau, disadari ataupun tidak, yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Begitu juga dengan calon suami kita nanti, atau yang sudah menjadi suami kita sekarang, yang dulu saya pilih karena agama, tapi ternyata ketika sudah menjalani rumah tangga, kok kayaknya nggak soleh-soleh amat ya, gitu. Atau kok kayaknya ternyata nggak soleh ya. Nah, itu bisa mengecewakan dan bisa membuat kita mundur dari niat atau langkah hijrah kita. Karena niat yang kurang kuat tadi, yaitu niat hanya untuk memiliki suami yang soleh, maka kita harus mengganti niatnya itu. Kita ganti dengan niat yang paling kuat, yaitu lakukan niat perubahan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kendala dalam proses hijrah, misalnya ketemu masalah yang lebih banyak daripada sebelumnya, maka kita bisa minta kepada yang kita niatkan tadi, ya Allah, saya niat hijrah ini karenamu. Saya berharap menjadi yang baik, lebih baik daripada saya yang dulu, itu karena Engkau ya Allah. Saya tidak bisa melakukan ini sendirian, karena itu bantulah saya ya Allah. Nah, yang seperti ini itu akan membuat diri kita menempatkan pada tempatnya yang benar. Apa yang benar? Kita ini seorang hamba, kita ini makhluk, maka kita meminta pertolongan kepada yang menciptakan kita, yaitu Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat kuat dan sangat tepat untuk dijadikan pilihan niat berhijrah. Karena dengan seperti itu berarti kita sudah memposisikan diri kita di tempat yang tepat, yaitu seorang hamba yang ingin melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, ganti teman-temannya, ganti teman ngopinya. Maksudnya teman kumpul-kumpul, teman yang selama ini menjadi sahabat, teman yang sangat dekat dengan kita, itu harus berganti. Kalau yang sebelumnya teman kita itu adalah yang sama seperti kita, yaitu tidak paham agama, maka kita harus menambah teman yang lebih faham agamanya dibandingkan kita. Kemudian mencari teman lagi yang lebih lagi pemahaman agamanya, karena orang-orang soleh yang lebih tinggi lagi pemahaman agamanya daripada kita, mereka bisa menjadi
penolong kita yang akan menguatkan kita untuk tetap bisa istiqomah di dalam meniti jalan hijrah. Kita tidak mesti meninggalkan seluruh teman-teman kita, nggak mesti, tapi kita perlu menggantinya, mengganti atau menambah dengan teman-teman baru yang lebih soleh, dan kita mengakrabkan diri kita kepada mereka. Karena kita niat menjadi baik harus berkumpul dengan orang-orang yang baik juga, orang-orang yang memahami agama. Kemudian yang berikutnya setelah itu, yang ketiga, yaitu mengganti bacaan. Apa pentingnya mengganti bacaan? Yang awalnya kita hanya melihat, mengikuti, memfollow, dan rutin membaca dunia fashion saja atau sesuatu yang trending saja, maka kita harus menambahnya dengan bacaan-bacaan yang bernuansa agama. Bacaan-bacaan yang bisa menjelaskan kepada kita sesuatu yang trending ini apakah menjadi sesuatu yang bermasalah untuk agama atau tidak, apakah ini membahayakan agama kita atau tidak. Nah, kita perlu bacaan-bacaan yang seperti itu agar kita tidak salah ketika kita mengikuti suatu trending dan ternyata itu malah mengikis keimanan kita kepada Sang Pencipta. Nah, jadi perlu mengganti bacaan. Kalau sebelumnya tidak biasa membaca buku, maka mulai biasakan membaca buku-buku yang tipis-tipis nggak apa-apa, majalah-majalah keagamaan misalkan, atau memfollow akun-akun dari para ustadz, para ustazah, itu bisa kita follow, dan sedikit-sedikit kita bisa lihat mana nasihat-nasihat agama yang mereka sampaikan dan kita ikut membacanya. Nah, dengan mengganti bacaan kita bisa merubah pemahaman kita dari yang tidak memahami agama menjadi bertambah memahami agama. Kemudian yang terakhir, kita harus meluangkan waktu untuk menghadiri kajian. Kenapa penting menghadiri kajian atau pengajian? Karena menghadiri pengajian ini menjadi sesuatu yang bisa menambah kekuatan kita dalam menjalankan hijrah dan menambah kekuatan pikiran kita untuk bisa istiqomah dan bertahan di dalam melakukan ketaatan. Nah, ini penting. Setidaknya luangkan waktu kita seminggu 1 kali saja untuk menghadiri pengajian. Nanti kita akan merasa sendiri, ternyata seminggu itu kurang ya, seminggu sekali. Saya pengen ketemu lagi dengan ustadz, saya pengen nanya dengan ustazah lebih banyak lagi. Maka tambahlah waktunya, minta waktu khusus kepada ustazahnya untuk meluangkan waktu menjelaskan permasalahan yang ingin kita tanyakan. Atau kita bisa tanya kepada ustazahnya, ustazah, kalau saya ingin tahu tentang agama, saya ingin belajar tentang agama, itu mulainya dari mana ya? Nah, nanti insya Allah ustazahnya akan membantu. Yuk, nanti kita ketemu seminggu sekali di luar jadwal pengajian yang besar di masjid. Kita ketemu, maka kita akan membahas agama, membahas permasalahan agama dari akar hingga ke daunnya. Nah, kita akan mencernanya pelan-pelan. Ini memerlukan waktu. Luangkan waktu kita untuk mengkaji Islam setidaknya 1 minggu sekali. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau bisa seminggu 2 atau 3 kali. Nah, jadi itu adalah tips dari Teras Hijrah yang bisa dilakukan ketika kita baru saja berhijrah dan kita ingin agar hijrah kita itu tidak hanya sebentar. Kita ingin menjadi baik dan terus bertambah baik setiap harinya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai satu gelar, yaitu husnul khotimah, ketika kita harus meninggalkan dunia ini dan kita sudah meninggalkannya dalam keadaan yang baik, yaitu dalam keadaan sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, cita-cita terbesar kita semua yaitu kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian tips dari Teras Hijrah. Nantikan tips-tips berikutnya dari Teras Hijrah. Semoga kita bisa istiqomah bersama untuk meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.